Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk duduk di hadapan-Mu, beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih buat segala puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saja ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dan juga Roh Kudus yang mampukan kami untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami telah siap untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat berjumpa Bapak Ibu. Selamat berjumpa jemaat yang sudah lama liburan. Boleh berjumpa dengan kita pada saat ini. Dan ini adalah hari Minggu pertama di bulan Februari tahun 2024. Kita bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan menolong kita sehingga kita boleh melalui satu bulan di tahun 2024, yaitu bulan Januari. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Ayub pasalnya yang ke-42. Kita akan baca ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Dan untuk menghormati firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang masih bisa berdiri, mari kita berdiri dan kita baca sama-sama dengan versi TB edisi kedua dan sudah ada di slide. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Silakan duduk kembali. Bulan Februari ini Bapak Ibu jemaat, kita belajar satu tema, yaitu teladan kehidupan tokoh Alkitab. Jadi sepanjang bulan Februari ini kita akan belajar beberapa tokoh, ada 4 tokoh Alkitab yang tentunya menjadi teladan iman bagi kita, di mana Alkitab sendiri mencatat bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana perjalanan iman mereka ketika mereka setia di dalam mengikut Tuhan, ketika mereka setia di dalam melayani Tuhan. Dan hari ini di minggu pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari satu tokoh yang sangat familiar, yaitu Ayub. Dan kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab, nama Ayub ini tidak sering dibahas. Bahkan mungkin hanya satu-satunya tokoh Ayub di bagian ini Bapak Ibu yang dibaca, yang dituliskan atau dicatat oleh Alkitab. Nah, tentunya Ayub ini atau tokoh Ayub yang dicatat oleh Alkitab, tentu ini merupakan tokoh yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kita sudah sering kali membaca bagian ini, bahkan kita mungkin sudah sering kali mendengarkan Ayub, tokoh Ayub ketika di dalam pelayanan atau di dalam ibadah itu sering kali disampaikan. Dan di dalam tokoh Ayub ini Bapak Ibu mengajarkan kita tentang pengalaman iman, bagaimana seorang yang benar di hadapan Tuhan itu diizinkan mengalami penderitaan. Ayub adalah orang yang benar dan diizinkan mengalami penderitaan, tetapi di dalam dia mengalami penderitaan, maka Ayub tetap memandang kepada Allah. Bapak Ibu, untuk latar belakang daripada Ayub sendiri, Bapak Ibu bisa melihat di pasal 1 dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Dan dikatakan Uz ini adalah tempat tinggal dari Ayub sendiri. Dan kemungkinan Bapak Ibu, Ayub ini adalah tokoh yang hidup sebelum adanya orang Yahudi. Dan dipastikan bahwa kitab Ayub ini merupakan kitab yang tergolong kitab yang tertua, yang
dicatat atau kita pegang sampai hari ini Bapak Ibu ya. Dan dikatakan bahwa Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Kita mengenal istilah saleh itu sama dengan orang yang setia beribadah kepada Tuhan, setia bersekutu kepada Tuhan. Dan dikatakan selain dia orang yang saleh dan jujur, dikatakan juga di dalam ayat pertama Bapak Ibu bahwa Ayub itu ternyata orang yang takut akan Allah. Dan takut akan Allah artinya dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia setia beribadah kepada Tuhan. Dia menunjukkan imannya kepada Allah. Bukan hanya saleh, dia juga orang yang jujur. Kata jujur, saya rasa tidak perlu ditafsirkan berlebihan. Kita tahu apa itu jujur. Dan dikatakan bahwa dia juga adalah orang yang menjauhi kejahatan. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Mau kurang apa lagi, Ayub dicatat juga di dalam ayat yang kedua bahwa Ayub itu mempunyai 10 anak laki-laki. 10 orang anak. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lumayan banyak ya anaknya si Ayub ini. Dan ayat yang ketiga diceritakan di sana bagaimana harta dari Ayub. Jadi selain dia hidup saleh, hidup jujur, takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, Ayub ini juga diberkati dengan berkat anak. Bukan hanya itu, bukan hanya berkat anak yang diberikan kepadanya, dia juga diberikan harta yang begitu melimpah. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ketiga bagian terakhir, dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Jadi dialah orang yang terkaya di daerahnya pada waktu itu. Boleh dikatakan juga bahwa Ayub ini adalah orang yang konglomerat Bapak Ibu. Dikatakan terkaya di antara semua orang di sebelah timur atau di daerah di mana Ayub tinggal. Tetapi Bapak Ibu menariknya bahwa rupanya di dalam kesalehan Ayub, di dalam dia menerima berkat-berkat dari Tuhan, bahkan dikatakan bahwa dia hidup takut akan Allah. Rupanya Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwa iblis meminta supaya Tuhan memberikan cobaan kepada Ayub dengan harapan bahwa kalau Tuhan mengizinkan cobaan, mungkin saja Ayub akan berpaling dari imannya kepada Tuhan. Itu maksud dan tujuan dari iblis untuk mengizinkan Tuhan memberikan cobaan. Makanya Tuhan bilang terserah si iblis, itu urusanmu, tetapi jangan ambil nyawanya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari ayat pertama sampai selanjutnya, itu berbicara bagaimana Ayub yang hidupnya benar itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dicatat bukan cuma anaknya yang mati, bukan cuma hartanya yang hilang, tetapi Ayub juga dicatat bahwa dia mengalami satu penyakit yang sulit disembuhkan pada waktu itu. Bahkan untuk menggaruknya saja dikatakan dia menggunakan beling. Bapak Ibu pasti belum ada di sini kalau kakinya gatal atau tangannya gatal, pasti belum ada yang menggaruk pakai beling. Pasti masih pakai kuku. Tetapi kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang benar-benar dialami oleh Ayub pada waktu itu. Sepertinya tidak ada harapan lagi Bapak Ibu. Tetapi yang menarik di sini bahwa meskipun Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan, tetapi yang menariknya adalah Ayub tetap memandang kepada Allah. Ayub tetap melihat kepada Allah atau memandang kepada Allah meskipun keadaannya pada waktu itu sangat buruk. Mungkin akan kesulitan bagi kita kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti yang dialami oleh Ayub. Semua hilang, apa yang kita miliki hilang, bahkan yang datang sama kita adalah penyakit. Bagaimana apakah kita masih bisa seperti Ayub untuk juga
juga terus memandang kepada Allah. Ya, di dalam kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Ayub mengalami penderitaan dan dia memandang kepada Allah, ini memberikan kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa ketika Ayub memandang kepada Allah, ini menjadi teladan bagi kita di dalam menghadapi penderitaan. Coba kita mundur lagi di pasal pertama ayat 22. Dikatakan begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut perhatikan. Dikatakan bahwa dalam semuanya itu Ayub sudah kehilangan semuanya. Bahkan yang ada padanya itu penyakit kulit yang luar biasa. Tetapi dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu, perhatikan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Nah, ini adalah teladan iman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, yang Ayub berikan kepada kita, yaitu bahwa ketika mengalami penderitaan, dia tidak menuduh Allah sebagai biang kerok. Dia tidak menuduh Allah sebagai sumber dari penderitaan yang ada. Bahkan dari bibirnya, dari mulutnya Ayub, Bapak Ibu, dia tidak pernah menghina Tuhan, apalagi menyalahkan keadaan. Kemudian lanjut dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-9 supaya kita bisa mengerti makna ayat yang ke-10. Istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuklah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi waktu Ayub sudah kehilangan semuanya, Bapak Ibu, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan mulutnya. Dalam artian bahwa Ayub tidak mengeluarkan kata-kata yang hampa atau kata-kata yang mungkin dia akan memaki Tuhan, ya. Dan dikatakan juga bahwa dia tidak melakukan apa yang kurang patut. Itu ketika dia melihat bahwa segala yang dia miliki itu sudah tidak ada. Kemudian hal yang kedua yang dihadapi oleh Ayub adalah dia harus berhadapan dengan pasangan hidupnya, yaitu istrinya. Istrinya berkata begini dalam ayat ke-9, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Istrinya tahu bahwa Ayub ini adalah pribadi yang saleh, pribadi yang hidup beribadah dengan setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, dia berkata bahwa masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Lebih lanjut istrinya berkata, kutukilah Allah dan matilah. Inilah yang tidak dilakukan oleh Ayub dengan mulutnya, ya. Tetapi hal yang luar biasa yang Ayub katakan, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi Ayub tidak mengeluarkan kata makian sama Tuhan. Bahkan dia juga tidak menyesali keadaannya. Tetapi dia justru berkata begitu kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk? Dari dua ayat ini Bapak Ibu, dari pasal 1 ayat 22 dan pasal 1 ayat 22 dan pasal 2 ayat 10 mengajarkan kepada kita bahwa ketika Ayub memandang kepada Allah, ini berarti bahwa dia menjadi teladan bagi kita di dalam menghadapi penderitaan.
Susah ya untuk mendapatkan pribadi Ayub di zaman sekarang. Orang yang setia sama Tuhan. Dia saleh, dia setia sama Tuhan. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan yang mungkin semua atau sebagian atau banyak orang tidak bisa menghadapi kenyataan seperti yang dialami oleh Ayub, tetapi dia masih bisa menjadi teladan yang baik bagi kita, bahwa Ayub bersedia menerima penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam. Bapak Ibu, orang mengalami penderitaan bisa dari 3 hal. Yang pertama karena dosa. Ya, orang bisa menderita karena dosa. Yang kedua, orang bisa menderita karena perbuatannya sendiri. Dan yang ketiga, orang bisa mengalami penderitaan itu karena atas seizin Tuhan. Dan penderitaan yang dialami oleh Ayub di sini adalah penderitaan atas seizin Tuhan, untuk menunjukkan kepada si iblis bahwa Ayub ini adalah benar-benar orang yang takut akan Tuhan, benar-benar pribadi yang saleh, yang setia beribadah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan, situasi yang benar-benar tidak baik, dia bisa menjadi teladan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bandingkan dengan istrinya Ayub dengan Ayub Bapak Ibu, ada perbedaan. Kalau istrinya Ayub dalam pembacaan kita tadi di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10, dia tidak siap menerima kondisi. Berarti dia adalah tipe istri yang tidak siap menerima penderitaan, tidak siap menerima tantangan. Tetapi Ayub adalah pribadi yang siap menghadapi kondisi pada saat. Jadi perbedaan antara istri Ayub dan Ayub. Istrinya Ayub benar-benar sudah pasti dia tidak sanggup menerima, karena dia berkata, "Kutubilah Tuhanmu." Tetapi Ayub berkata bahwa masakan kita hanya mau menerima yang baik saja. Masa kita tidak mau menerima yang tidak baik? Dan dalam bagian ini Bapak Ibu Saudaraku, Ayub memberikan teladan iman yang sungguh luar biasa bagi kita. Seorang pribadi yang dicatat dalam Alkitab, di mana Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan, di mana Tuhan mengizinkan dia mengalami kesukaran. Boleh dikata bahwasanya betul-betul bangkrut ya, karena tidak ada kaki. Tetapi dia tetap menjadi teladan iman yang baik. Dengan cara bagaimana dia tetap memandang kepada Allah, yang adalah sumber dari segala-galanya. Seberapa sering Bapak Ibu lari dari pergumulan ini? Seberapa banyak dari kita Bapak Ibu yang tidak siap mengalami keadaan yang tidak baik dalam hidup kita? Bahkan banyak juga daripada hamba-hamba Tuhan yang tidak siap menerima keadaan. Banyak hamba Tuhan yang lari dari pelayanan. Banyak para majelis yang lari dari pelayanan. Banyak jemaat juga yang lari dari pelayanan. Kenapa? Karena mungkin tidak siap menghadapi tantangan, tidak siap menghadapi pergumulan. Bahkan banyak orang juga yang mungkin dia akan lari dari pekerjaan, karena mungkin dia tidak siap menghadapi tantangan di dalam pekerjaan itu. Yang mungkin awalnya dia semangat, dan ketika dia sudah masuk, dia melihat bahwa tantangan begitu berat, sehingga dia mundur. Bapak Ibu, tantangan atau penderitaan yang kita alami bisa saja membuat kita tetap setia kepada Tuhan, dan bisa juga membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Contohnya, istrinya Ayub tidak setia sama Tuhan lagi, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita setia memandang Tuhan di dalam perkara-perkara atau penderitaan yang kita alami Bapak Ibu, itu akan menjadi teladan iman kita bagi orang lain.
bahkan juga menjadi teladan iman bagi anak cucu kita. Bagaimana kita tetap setia di dalam setiap tantangan-tantangan yang ada, itu juga akan memacu kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang kita mau ceritakan sama orang lain kalau kita sendiri tidak siap menerima tantangan? Apa yang kita mau ceritakan sama orang lain kalau kita sendiri tidak siap mengalami setiap tantangan pergumulan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita? Tapi Bapak Ibu, dari kesetiaan kita menjalani pergumulan, menjalani tantangan, menjalani penderitaan, itu menjadi teladan iman bagi orang lain. Itu bisa menjadi teladan iman bagi orang lain. Dan bisa jadi mereka akan mencontoh kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mata yang memandang kepada Allah adalah menjadi teladan dalam penderitaan. Jadi jangan sedikit-sedikit mengeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa begini? Jangan sedikit-sedikit mengeluh kemudian menyerah. Bapak Ibu, penderitaan yang dialami oleh Ayub itu belum seberapa daripada penderitaan yang pernah dialami oleh Yesus Kristus. Ayub memang menjadi teladan iman bagi kita, tetapi Kristus lebih lagi menjadi teladan bagi kita. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Mengapa itu dia alami? Karena dia sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan memang setiap orang percaya yang mau setia sama Tuhan, maka dia harus menghadapi setiap tantangan pergumulan. Baik itu pergumulan pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun, kita harus siap. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa setiap orang yang mau memikul aku, dia harus memikul saya. Banyak tantangan Bapak Ibu ya, banyak pergumulan yang harus kita alami. Makanya sebelum kita ambil keputusan sungguh-sungguh ikut Tuhan, makanya pertimbangkan terlebih dahulu tentang kerugian-kerugian yang akan kita terima, tentang penderitaan-penderitaan yang akan kita terima. Tetapi Bapak Ibu, penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini ketika kita ikut Tuhan tidak akan pernah menandingi kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak bersama dengan Bapa di surga. Amin. Kemuliaan yang kekal itu sedang menanti kita. Jadi setiap di dalam setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, supaya yang pertama adalah saya dan Bapak Ibu Saudara bisa menjadi teladan iman bagi orang lain. Kemudian kita kembali di dalam pembacaan kita tadi, dalam ayat yang kelima dikatakan begini: hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menariknya bahwa di dalam pembacaan kita atau di dalam ayat yang kelima ini, ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, justru penderitaan itu membuat Ayub semakin mengenal Tuhan. Ya. Penderitaan yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu semakin membuat dia untuk mengenal Allah. Dia berkata begini bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin saja pada waktu itu Ayub berpikir bahwa bagaimana mungkin orang yang hidup setia sama Tuhan mengalami penderitaan. Bisa saja dia punya pemahaman seperti itu, sehingga ketika dia mengalami penderitaan, ketika sahabatnya datang dan berkata, mungkin engkau sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ayub bilang, tidak, saya siap berperkara di hadapan Tuhan bahwa saya tidak melakukan kesalahan sehingga Tuhan memberikan penderitaan seperti ini. Karena itu saya katakan tadi, mungkin besar Ayub punya berpikiran bahwa
ketika dia masuk di dalam penderitaan itu, dia semakin mengenal siapa Tuhan, ya, yang menolong dia, yang memberikan kekuatan kepada dia, sehingga dia berkata bahwa bukan dari orang lagi yang mendengar tentang dia, tetapi katakan bahwa dia sendiri atau matanya sendiri yang telah melihat Allah. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa pengenalan yang benar akan Allah tidak akan membuat saya dan saudara lari dari setiap pergumulan, ya. Pengenalan yang benar akan Allah tidak akan membuat kita lari dari tantangan, tetapi pengenalan yang benar akan Allah itulah yang membuat kita tetap setia. Karena ingat, di dalam pergumulan yang kita hadapi atau kita alami, Allah sedang memproses kita. Karena kalau orang tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami pergumulan, ya mungkin dia akan merasa hidupnya baik-baik saja. Mungkin dia akan berkata, saya bisa mengatasi hidup saya sendiri. Tetapi menariknya Bapak Ibu, justru ketika Ayub diizinkan mengalami penderitaan, justru dia semakin mengenal Allah, semakin mengenal siapa Tuhan. Memang dia adalah orang yang hidup setia kepada Tuhan, orang yang jujur di hadapan Tuhan yang dicatat dalam pasal awal-awal pembacaan kita. Tetapi kesetiaannya itu Bapak Ibu teruji melalui pergumulan penderitaan yang Tuhan izinkan dan membuat Ayub semakin mengenal Allah dengan benar, semakin mengenal siapa pribadi Allah di dalam hidup. Bapak Ibu, pergumulan tantangan Tuhan bisa izinkan untuk kita benar-benar sungguh mengenal Dia dalam hidup. Karena jarang orang ketika keadaannya baik dia mencari Tuhan, itu jarang sekali. Tetapi ketika keadaan seseorang tidak baik, justru disitulah dia berupaya dan terus-menerus untuk mencari Tuhan dan berupaya untuk mengenal Dia. Dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita boleh mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Dia datang memperkenalkan dirinya kepada kita, ya. Allah datang ke dalam dunia untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Dia juga mengerti penderitaan umatnya. Bukan hanya mengerti penderitaan umatnya, tetapi Dia juga mengalami penderitaan itu, sehingga Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan kita. Paulus pun Bapak Ibu menceritakan penderitaan yang dialaminya, tetapi dia memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8 sampai 10 berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur, terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bukan hanya Ayub yang mengalami penderitaan, Paulus juga Bapak Ibu seringkali mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Tetapi menariknya di dalam ayat yang ke-10 bahwa dia berkata, tetapi kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi Paulus dalam pelayanannya itu tidak fokus terhadap penderitaan fisik yang dia alami, tetapi mereka fokus kepada Kristus.
Penderitaan apa saja yang dialami oleh Paulus, bahkan rekan-rekan yang lain, dikatakan bahwa dalam segala hal mereka ditindas. Namun dikatakan tidak hancur, terjepit. Kadang-kadang mereka habis akal di dalam pelayanan mereka, tetapi mereka tidak putus asa. Ayat 9, Paulus berkata, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan yang terus menguatkan mereka ketika mereka teraniaya oleh karena iman mereka. Bahkan dikatakan bahwa kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, tetapi mereka tetap memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau saja Ayub pada waktu itu tidak mengenal Allah dengan benar, dia bisa saja menyalahkan Tuhan. Dia bisa saja menyalahkan keadaan. Kalau saja Paulus dan rasul-rasul yang lain pada waktu itu tidak mengenal Allah dengan benar, bisa saja mereka mundur dari pelayanan. Kalau umat-umat Tuhan di jemaat kita cabang Tuhan tidak mengenal Allah dengan benar, maka bisa saja persekutuan kita ini akan bubar. Ya. Kenapa? Karena mungkin banyak sekali penderitaan, penganiayaan atau apalah yang kita alami yang tidak baik. Tetapi karena pengenalan yang benar akan Allah itu Bapak Ibu, yang membuat kita bisa berdiri kuat sampai hari ini. Amin. Banyak tantangan pribadi, banyak tantangan keluarga, tantangan pekerjaan, tetapi kita bisa melaluinya Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita memiliki pengenalan yang benar akan siapa Allah. Bahkan Allah yang kita sembah itu bukan hanya mengerti dari jauh tentang penderitaan umatnya, tetapi ingat, Dia mengenalnya sendiri di dalam Yesus Kristus. Banyak penderitaan yang sudah dialami oleh Yesus. Bahkan para rasul yang lain, bahkan tokoh-tokoh iman yang dicatat dalam Alkitab, tetapi menariknya adalah mereka tetap memandang kepada Kristus karena mereka memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Untuk bisa mengenal Ibu Hana dengan benar, bagaimana karakternya dan lain sebagainya, bagaimana ke dalam, tidak cukup hanya mendengar dari orang lain. Bagaimana caranya? Harus dekat atau berteman dengan dia. Barulah bisa mengenal bagaimana karakternya. Saya bisa mengenal karakternya Bapak Ibu karena saya sudah lama hidup dengan beliau. 2015 sampai sekarang berapa? 8 tahun lebih. Ibu Hana itu orangnya sabar sekali dan tidak banyak neko-neko. Mungkin jemaat yang lain hanya bisa mengenal secara sepintas, tetapi saya mengenal lebih banyak. Kenapa? Karena saya sudah kurang lebih 8 tahun bersama dengan dia. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Bapak Ibu? Harus melalui perjumpaan secara pribadi dengan dia. Tidak bisa hanya mendengarkan dari kata orang saja. Siapa Yesus? Siapa Allah kita? Tetapi untuk bisa mengenal dia lebih dalam lagi, harus ada kepentingan secara pribadi dengan Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal karya Allah atau karya Kristus dalam hidup kita kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi yang sungguh-sungguh mengalami dia dalam hidup ini? Dan Ayub, mengapa dia bisa bertahan dalam penderitaan? Karena dia mengenal Allah dengan benar. Mengapa kita kuat dalam penderitaan, dalam pergumulan kita Bapak Ibu? Karena kita mengenal Yesus dengan benar. Dia tidak hanya memberikan keselamatan kekal kepada kita, tetapi
Dan memang kadang-kala penyertaan Tuhan itu sulit untuk kita mengerti. Seperti yang dialami oleh Ayub. Bagaimana mungkin Allah menyertai dia dengan memberikan penderitaan? Tapi Bapak Ibu kalau melihat di dalam pasal 42 ayat 10 selanjutnya, di mana Allah memulihkan keadaan Ayub. Awalnya sulit dimengerti mengapa Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan besar. Tetapi ending dari kehidupan Ayub adalah Tuhan memberkati. Dan dia bisa bertahan, kita bisa bertahan dalam pergumulan kita Bapak Ibu, karena kita mengenal siapa Allah. Yang terakhir ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Hal yang ketiga, mata yang memandang kepada Allah itu mengajarkan kita bagaimana kita itu hidup merendahkan diri di hadapan-Nya. Ayub sadar betul Bapak Ibu bahwa semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Bahkan pergumulan yang mengizinkan terjadi itu dari Tuhan. Oleh karena itu membuat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Duduk dalam debu dan abu di zaman perjanjian lama itu adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri serta rendahnya. Dan ini seringkali terjadi di zaman perjanjian lama, di mana seseorang ketika menyesal akan apa yang dia lakukan, itu biasanya dia akan duduk di dalam debu dan abu, dan juga menunjukkan ketidakberdayaannya. Dan karena dia menyadari ketidakberdayaannya, dia membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu adalah dari Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudaraku juga tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan hidup ini. Yang kita lakukan adalah kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mau melibatkan Dia di dalam setiap apa yang kita alami. Sehingga banyak orang yang kemudian menjadi stres, menjadi depresi. Kenapa? Karena kita sanggupan menghadapi tantangan hidup. Tetapi Bapak Ibu, setiap kali Tuhan mengizinkan kita mengalami apapun itu dalam hidup ini, mari kita tetap memandang kepada Allah, bahwa Dia adalah pribadi yang tidak terbatas, yang sanggup menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah yang sama yang telah menolong Ayub juga akan terus menolong kita, manakala kita terus memandang kepada Allah. Dan kadang-kala memang pertolongan Tuhan itu tidak kelihatan secara kasat mata. Kadang-kala pertolongan Tuhan yang kita alami itu melalui proses yang panjang. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, kita mau berkata seperti Ayub dalam ayat yang kedua, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menandingi pikiran Tuhan. Yang kita melakukan adalah tetap saja ikut Dia. Sampai kapan? Sampai kapan kita kapan? Kiranya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu akan menguatkan kita untuk tetap memandang kepada Allah, sekalipun mungkin kadang-kala keadaan kita tidak baik. Kita teruslah pandang kepada Allah, kepada Kristus yang telah mati berkorban, bahkan telah menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana yang terbatas telah selesai menyampaikannya kepada kami. Tetapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas itu yang akan memampukan kami
untuk terus mengingat firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kerohanian kami di jemaat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah kami saat ini. Di dalam setiap pergumulan kami mohon Tuhan terus menguatkan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh kuat melangkah, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaannya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berikan kekuatan kemampuan sehingga dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita. Mereka boleh menikmati berkat-berkat dari setiap jerih lelah pekerjaan mereka. Bahkan setiap pergumulan dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan pergumulan dalam apapun, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk berkati anak-anak kami juga yang sedang dalam proses studi, baik yang ada di Labuan, di Kota Palu, bahkan yang ada di luar kota. Tuhan menolong mereka juga sehingga mereka boleh tetap bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka. Terima kasih ya Tuhan, keseluruhan kehidupan jemaat di sini kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan kami bersyukur untuk ketiga hamba-Mu yang boleh berulang tahun dalam minggu yang telah lewat. Ibu Serlinda, anak John Calvi, dan juga anak Evelyn Tridiansi. Kami serahkan ketiga hamba-Mu dalam tangan-Mu. Engkau terus menolong mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap mengalami sukacita melalui pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati kedua orang tua mereka juga. Biarlah mereka semua boleh hidup dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, pelayanan kami sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu, di mana di dalam bulan yang kedua di tahun ini kegiatan-kegiatan sepekan akan kami mulai kembali. Biar Tuhan menolong kami sehingga semua pelayanan yang telah kami jadwalkan boleh kami laksanakan dengan baik oleh karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 nanti ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hikmat bagi anak-anak-Mu untuk bisa memilih para pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga kami boleh memberikan pilihan kami kepada pribadi-pribadi sesuai dengan hati nurani kami masing-masing. Dan mereka-mereka yang terpilih nantinya ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya di dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalan-jalan kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.